Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Muhammad Toha, mahasiswa UIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas B5 semester 2. Dalam kesempatan ini saya akan menjawab 5 pertanyaan ulangan ujian akhir semester mata kuliah praktek qiraah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan makhrijul huruf dan sifat huruf. Lalu berikan contohnya. Saya akan menjawab, makhrijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Kalau melihat secara bahasa, makhrij itu asal katanya dari kata akhraja yang artinya keluar. Lalu berganti wajan atau digantikan wajannya dijadikan wajan maf'alun, yaitu segat isi makan, yang artinya tempat keluar. Lalu jamaknya, jamak kata makhrajun itu adalah makhrijun. Nah, itu tempat-tempat keluar. Lalu diidopatkan dengan al huruf, makhrijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, sedangkan menurut istilah makhrijul huruf itu yaitu adalah nama suatu tempat keluar huruf yang mana yang padanya huruf itu dibentuk atau diucapkan. Selanjutnya, makhrijul huruf itu terbagi 5 bagian. Yang pertama ada yang namanya al-jauf, yang artinya rongga tenggorokan dan mulut, ya. Huruf yang keluar dari al-jauf itu ada satu makhraj, yaitu huruf mad. Di dalamnya ada 3 huruf, yaitu 1 alif, kedua waw, ketiga ya. Bagian kedua dari pembagian makhrijul huruf itu ada yang dinamakan al-halaq atau tenggorokan, artinya tenggorokan. Huruf hijaiyah yang keluar dari tenggorokan itu dapat dibedakan menjadi 3 tempat. Yang pertama ada pangkal tenggorokan atau yang disebut aqsal halqi. Tempat huruf yang keluar dari tempat pangkal tenggorokan tersebut ada 2, yaitu hamzah dan ha. Yang kedua pertengahan tenggorokan atau yang disebut wastul halqi. Huruf yang keluar dari wastul halqi ada ha dan ain. Yang ketiga ujung tenggorokan, tempat keluarnya huruf yang keluar dari tempat tersebut itu ada 2 sama, ya, yaitu ghin dan kho. Makhrijul huruf yang ketiga ada al-lisan yang artinya lidah. Huruf hijaiyah yang makhrajnya keluar dari lidah itu ada 10, yaitu qaf, kaf, jim, shin, ya, dhad, lam, nun, ra, dal, ta, to, sod, sin, zai, dha, tha, dan za, ya. Yang keempat dari pembagian makhrijul huruf itu ada asyafatain yang artinya 2 bibir. Huruf-huruf yang keluar dari makhraj asyafatain itu terdiri dari fa, waw, mim, dan ba, ya. Selanjutnya yang kelima ada al-khayshum atau pangkal hidung. Huruf hijaiyah yang keluar dari al-khayshum tersebut itu umumnya digunakan untuk bacaan gunnah, ya, yaitu huruf-hurufnya terdiri atas mim tasdid, nun tasdid, nun sukun yang dibaca idgham, yang dibaca gunnah, ada juga iqlab dan ikhfa, serta mim sukun yang ketemu ba, ya, yaitu ikhfa syafawi, ya. Selanjutnya ada sifat huruf. Sifat huruf menurut bahasa adalah ma qoma bi syai'in, artinya sesuatu yang melekat atau menetap pada sesuatu yang lain. Menurut istilah adalah cara baru bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya. Nah, sifat-sifat huruf, sifat-sifat makhrijul huruf dapat dibedakan menjadi 2, ya,
yaitu satu sifat huruf yang berlawanan, dan yang kedua adalah sifat huruf yang tidak berlawanan. Yang pertama ada sifat jahar, artinya jelas, dan lawan sifatnya adalah hams, artinya samar. Sifat jahar maksudnya yaitu cara pengucapan hurufnya itu jelas, tidak disertai dengan nafas. Seperti hurufnya itu ada 18 atau 19 ya. Seperti salah satu contohnya itu huruf nun. Inna. Nah, itu huruf nun itu sangat jelas ya dibacanya, tidak ada nafas yang menyertai ketika keluarnya itu makhraj huruf ya. Terus selanjutnya lawan dari sifat jahar itu ada sifat hames. Maksudnya hames itu samar atau cara pengucapannya dibarengi dengan nafas. Seperti hurufnya ada 10. Salah satu contohnya yaitu huruf fa ya. Afwaja, itu fa-nya tuh afwaja, atau huruf ta amwat amwat. Nah, itu. Yang kedua ada sifat syiddah. Syiddah itu artinya kuat, dan lawannya yaitu rokhwah, artinya lemah ya atau lunak. Sifat syiddah itu artinya kuat, maksudnya cara pengucapan hurufnya itu jadi suaranya itu tertekan, dan tergantung kepada makhrajnya ya. Hurufnya itu ada 8, namun salah satu contohnya yaitu huruf jim, la majnun. Jadi suara huruf jim itu ditekan ya, kuat, ditekan kuat supaya jelas itu makhrajnya. La majnun, la majnun. Atau huruf to, au ta'amahum. Nah, sangat jelas ya. Dan lawan sifat syiddah itu ada rohwah, artinya lemah ya atau lunak ya. Maksudnya cara pengucapannya itu disertai dengan pelepasan suara dengan bebas, namun tidak bergantung pada makhraj ya, tidak terlalu bergantung pada makhraj. Contohnya itu huruf zai ya, seperti dalam lafaz azwaja. Nah, itu zai itu dibarengi dengan nafas atau pelepasan suara azwaja, atau huruf sin yuwaswisu. Nah, begitu ya. Jadi kalau tadi suaranya, kalau syiddah ditekan, kalau rokhwah itu dibarengi ya dengan suara yang dilepaskan seperti azwaja. Nah, begitu. Bagian ketiga dari sifat makharijul huruf yang berlawanan itu ada sifat isti'la, artinya terangkat, dan lawannya itu yaitu sifat istif'al, artinya menurun ya. Maksudnya sifat isti'la yaitu terangkat, jadi ketika pengucapan hurufnya itu disertai dengan lidah yang terangkat ke langit-langit bagian atas ya. Salah satu contohnya hurufnya itu ada 7 ya, hurufnya ada 7, dan salah satu contohnya yaitu huruf shad, seperti dalam lafaz yakhtassu ya. Jadi itu lidah sangat terangkat ya, yakhtassu. Atau huruf dhad ya, seperti dalam lafaz waladzallin, waladh. Nah, gitu kan. Yang selanjutnya lawan dari sifat isti'la itu ada istif'al. Maksudnya artinya itu kan menurun. Jadi maksudnya cara pengucapannya itu si lidahnya diturunkan, disertai dengan lidah yang diturunkan. Kalau tadi terangkat, kalau sekarang diturunkan. Salah satu contohnya yaitu huruf waw, seperti dalam lafaz wa'ataina wa'a. Nah, itu huruf wawnya ya, lidah kita jadi seakan menurun ya, wa. Nah, jadi asal di atas turun ke bawah, wa. Atau huruf sin ya, huruf sin liyatasa liyatasa. Nah, sinnya itu jadi menurun ya. Yang keempat ada sifat itbaq, yang artinya lengket. Lawannya yaitu sifat infitah, artinya terpisah. Maksudnya sifat itbaq itu lengket ya, yaitu dalam pengucapannya
bertemu antara lidah dan langit-langit mulut. Nah, hurufnya ada 4, yaitu shod, bod, po, wo. Contohnya walau wo, contoh bod ya, walau wo, nah gitu ya. Atau contoh zod, contoh zo, al-zalimun. Nah, itu jadi silah sama langit-langit itu bertemu ya. Dan lawan sifat itbaq itu ada sifat infitah, yaitu artinya terpisah. Ya, maksudnya dalam pengucapannya si lidah itu menjauh dari langit-langit ya. Hurufnya itu selain huruf itbaq ya. Contohnya huruf fa, af, angfusahum. Nah, si lidah itu menjauh dari langit-langit yang asal dekat itu jadi menjauh ya. Atau falamma, nah itu sifatnya ya. Yang kelima ada sifat idlaq, artinya bagian lancip lidah. Maksudnya huruf yang dikeluarkan ini sangat mudah untuk dikeluarkan makhrajnya, karena makhrajnya itu dari ujung lidah dan mulut. Hurufnya ada 6, yaitu fa, mim, ro, lam, nun, ba. Nah, lawan sifat idlaq ini yaitu sifat ismat, artinya tertahan. Maksudnya cara pengucapan huruf itu tertahan karena sulit untuk diucapkan. Dan biasanya ini huruf yang termasuk sifat yang terkena oleh sifat ismat ini biasanya berada huruf yang berada dalam kalimat rubai atau khumasi ya. Dan biasanya bahasanya juga kalimatnya juga bukan dari bahasa Arab yang terkena sifat ismat ini ya. Selanjutnya dari bagian-bagian sifat huruf itu ada sifat huruf yang tidak berlawanan. Nah, jadi tidak mempunyai lawan. Nah, itu jumlahnya ada 7. Yang pertama ada sifat sifru ya, atau sifru, as-sifru. Artinya itu bersiul ya. Jadi maksudnya ada keluar suara tambahan dari kedua bibir atas dan bawah bersamaan dengan pengucapan huruf tersebut. Nah, huruf yang termasuk sifat sifru itu ada 3 ya, yaitu zai, sod, dan sin. Yang kedua qalqalah, maksud artinya guncangan atau getaran atau pantulan. Tapi menurut saya yang lebih tepatnya adalah pantulan atau memantul ya, memantul. Maksudnya ketika pengucapan huruf yang sukun atau disukunkan itu disertai dengan pantulan, disertai dengan suara pantulan yang sehingga terdengar menjadi suara yang sangat kuat, suara makhraj yang sangat kuat ya. Nah, huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, po, ba, jim, dal. Salah satu contohnya seperti huruf dal, qul huwallahu ahad. Nah, ahad, nah, itu pantulan itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, yang ketiga ada sifat sifat lain ya, artinya itu lembut ya, artinya lain itu lembut. Nah, jadi maksudnya ketika pengucapan huruf lain atau huruf yang disukunkan itu dibacanya dilembutkan ya, dilemaskan ya. Kalau bahasa Sunda itu dileluskan gitu. Nah, hurufnya itu ada 2, yaitu waw sukun dan ya sukun, yang sebelumnya ada huruf yang berharkat patah. Jadi
waw sukun dan ya sukun yang adanya setelah baris fathah. Jadi cara pengucapannya seperti contoh min khauf ilaik. Jadi dilembutkan, dilunakan ya, dileluskan gitu kalau bahasa Sunda. Yang selanjutnya yang keempat ada al-inhiraf, artinya condong. Jadi maksudnya ketika pengucapan itu huruf itu harus dicondongkan. Maksudnya dicondongkan ke makhrajnya sendiri dan dicondongkan ke makhraj yang lain. Seperti hurufnya seperti lam ya. Contoh alladzi. Nah, jadi itu dicondongkan dulu ke dalam lalu dicondongkan ke luar ya. Yang kelima ada sifat at-takrir. Artinya takrir itu mengulang ya, mengulang-ulang ya. Atau maksudnya pengucapan satu huruf yang disertai dengan bergetarnya lidah, bergetarnya lidah ya, atau berulangnya bergetar lidah. Nah, ini hurufnya sifat huruf ini hanya dimiliki oleh huruf ro ya. Ro yang tarkik ya. Jadi bacanya ro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu ya. Bergetar. Selanjutnya yang keenam ada sifat tafashi. Nah, sifat tafashi artinya menyebar. Maksudnya ketika pengucapan suatu huruf ini terdapat disertai dengan menyebarnya angin di dalam mulut. Nah, sifat ini hanya dimiliki oleh huruf shin ya. Shin. Contohnya asyayta ya, jadi menyebar, ada disertai dengan ketika mengucapkan huruf shin itu disertai dengan angin yang menyebar di dalam mulut ya gitu. Yang terakhir ada makhraj sifat makhraj istitalah yang artinya memanjang. Maksudnya ketika pengucapan suatu huruf itu suaranya memanjang dari awal sisi lidah hingga akhir ya. Huruf yang mempunyai sifat istitalah itu cuma satu huruf, yaitu huruf dhad. Huruf dhad ya. Nah, jadi itu ketika pengucapan huruf dhad itu suara dhadnya memanjang dari permulaan hingga tepi lidahnya bersambung ke makhraj lamnya. Begitu. Seperti contoh waladdo. Nah, itu sama madnya ya. Waladdo. Nah, itu bo-nya itu memanjang suaranya di pinggir lidah, di samping di lidah bagian pinggir ini sampai makhraj lam ya, begitu.